Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are fine, happy, and healthy. Today we will learn about introducing oneself. Hari ini kita akan belajar tentang introducing oneself, memperkenalkan diri sendiri. In this section, we will learn about 1. Asking someone's self-identity. 2. Telling someone's self-identity. Pada sesi ini, kita akan belajar tentang 1. Asking someone's self-identity. Menanyakan identitas diri seseorang. And number 2. Telling someone's self-identity. Menyebutkan identitas seseorang. Alright, now let's pay attention to the following dialogues. Mari kita perhatikan dialog-dialog di bawah ini. Hi, I'm Irfan. May I know your name? My name is Santi. Nice to meet you, Santi. Nice to meet you too, Irfan. Nah, perhatikan, di sini ada 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah, anak laki-laki ini mengatakan, "Hi, I am Irfan. May I know your name?" Hai, saya Irfan. Boleh aku tahu namamu? Nah, dijawab oleh anak perempuan ini, "My name is Santi." Namaku Santi. Nah, kemudian Irfan mengatakan, sesudah mereka berkenalan, saling tahu namanya ya, Irfan mengatakan, "Nice to meet you, Santi." Senang berjumpa dengan kamu, Santi. Nah, Santi menjawab, "Nice to meet you too, Irfan." Senang juga berkenalan atau berjumpa dengan kamu, Irfan. Where do you live, Santi? I live at Mawar Street, number 7, Malang. What about you? Where is your address? I live at Borobudur Street, number 24, Malang. Do you have siblings? No, I'm the only child in my family. What about you? I have 2 siblings, an elder brother and a little sister. Nah, perhatikan dialog di atas. Pertama, anak laki-laki ini menanyakan kepada Santi, "Where do you live, Santi?" Nah, ini menanyakan alamat. Di mana kamu tinggal, Santi? Dijawab oleh Santi, "I live at Mawar Street, number 7, Malang." What about you? Bagaimana dengan kamu? Where is your address? Di mana alamatmu? Jadi, untuk menanyakan alamat, kamu bisa menggunakan kalimat where do you live atau where is your address. Artinya sama, menanyakan alamat dengan kalimat yang berbeda. Dijawab oleh Irfan, "I live at Borobudur Street, number 24, Malang." Kemudian Irfan bertanya kepada Santi, "Do you have siblings?" Apakah kamu punya saudara? Nah, Santi menjawab, "No, I am the only child in my family." Enggak, tidak. Saya adalah anak satu-satunya di keluarga saya. What about you? Bagaimana dengan kamu? Dijawab oleh Irfan, "I have 2 siblings, an elder brother and a little sister." Saya punya 2 saudara, kakak laki-laki dan adik perempuan. Nah, ini ya contoh dialog perkenalan. Dari contoh tadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa dalam perkenalan banyak sekali hal-hal yang bisa kita tanyakan. Kita bisa tanya alamat, kemudian di sini kita bisa tanya tentang keluarga. Nah, apa saja yang bisa kita tanyakan di dalam perkenalan? Berikut ini ada beberapa hal yang bisa kalian perhatikan.
Perhatikan, asking someone's self-identity, menanyakan identitas diri seseorang. Ketika kita menanyakan identitas diri seseorang, apa saja yang bisa kita tanyakan? Perhatikan. Nah, yang pertama adalah menanyakan nama. Name. Pertanyaannya, kamu bisa menggunakan salah satu di antara ungkapan berikut ini. What's your name? May I have your name? May I know your name? Would you please tell me your name? Who are you? Semua pertanyaan ini fungsinya adalah untuk menanyakan nama. Next, berikutnya, kita bisa bertanya tentang origin. Origin adalah asal-usul. Contoh pertanyaannya, where are you from? Kamu berasal dari mana? Atau, where do you come from? Ini artinya sama, cuman beda ungkapan saja. Nah, berikutnya, kita bisa juga menanyakan address atau alamat. Untuk menanyakan address, kamu bisa menggunakan pertanyaan, where do you live? Di mana kamu tinggal? Atau, where is your address? Di mana alamatmu? Semuanya sama, menanyakan alamat. Berikutnya, masih tentang asking someone's self-identity, menanyakan identitas diri seseorang. Hal yang bisa kita tanyakan ketika perkenalan, kita bisa juga bertanya tentang relationship in a family, hubungan di dalam keluarga. Contoh misalnya, do you have a sibling? Apakah kamu punya seorang saudara? How many siblings do you have? Ada berapa saudara yang kamu punya? What is your father's name? Siapa nama ayahmu? What is your father? Nah, kalau what is your father ini adalah menanyakan profesi atau pekerjaan. Apa profesi ayahmu? Atau what does your father do? Ini juga sama, menanyakan profesi atau pekerjaan. Kalau misalnya yang ditanya adalah ibunya, kamu tinggal merubah kata father dengan mother, ibu. What is your mother? Apa profesi ibumu? Seperti itu. Next, berikutnya, kita bisa juga menanyakan hobi atau interest. Hobi atau ketertarikan. Contoh misalnya, do you have a hobby? Apakah kamu punya hobi? What is your hobby? Apa hobimu? Atau boleh juga, what do you like to do? Kamu suka ngerjakan apa? What do you do at leisure time? Apa yang biasanya kamu lakukan pada waktu senggang? Nah, ini menanyakan tentang hobi atau interest. Next. Telling someone's self-identity. Menyebutkan identitas diri seseorang. Nah, tadi kan kamu ditanya tentang nama ya. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan. Untuk menjawab pertanyaan tentang nama, kamu bisa mengatakan, my name is bla bla bla. Contoh misalnya nama saya Nailun Najah, maka kamu bisa mengatakan my name is Nailun Najah atau I am Nailun Najah. Next, berikutnya. Ketika kamu ditanya tentang origin, tentang asal-usul tadi ya, where are you from? Dari mana kamu? Nah, kamu bisa mengatakan I am from Malang. Saya berasal dari Malang. Atau I come from Malang. Saya berasal dari Malang. Next, untuk menyebutkan address atau alamat, kamu bisa mengatakan I live in atau I live at. Bedanya, kalau kamu menggunakan I live in, harus diikuti dengan name of city, nama kota. Sedangkan, kalau kamu menggunakan I live at, maka harus diikuti dengan name of street, nama jalan. Contoh misalnya ya, I live in Malang, or I live in Bululawang.
But if you say I live at, maka harus sebutkan nama jalan. Misalnya, I live at Jalan Diponegoro number 14 Bululawang, Malang. Seperti itu ya. Berikutnya masih tentang telling someone self-identity. Bagaimana cara menyebutkan identitas diri seseorang. Tadi ada nama, kemudian origin, address. Nah, berikutnya relationship in a family. Untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan hubungan dalam keluarga tadi ya. Misalnya kamu ditanya, do you have sibling? Do you have a sibling? Apakah kamu punya seorang saudara? Nah, kamu bisa mengatakan, I have a sibling. Saya punya seorang saudara. Misalnya dia laki-laki, kamu bisa mengatakan, he is Arman. Ya, misalnya namanya Arman. Kalau misalnya saudara kamu perempuan, kamu bisa mengatakan, she is Yanti. Ya. Atau kamu ditanya, how many siblings do you have? Berapa saudara kamu? Kamu bisa mengatakan, I have 2 siblings. Saya punya 2 saudara. I have 3 siblings. Saya punya 3 saudara. Nah, ditanya tentang nama, maka kamu nama ayah atau nama ibu, kamu bisa mengatakan, my father's name is bla bla bla. Atau, my mother's name is bla bla bla. Sebutkan nama ayah atau ibumu. Misalnya ditanya tentang profesi ya, misalnya tadi, what is your father? Nah, kamu bisa menjawab, my father is a doctor. My father is a teacher. My father is a farmer. Sebutkan profesinya. Atau kalau kamu ditanya tentang profesi dengan kalimat yang terakhir tadi ya, what does your father do? Apa pekerjaan ayahmu? My father works as a doctor. Ayahku kerja sebagai dokter. My mother works as a teacher. Ibuku bekerja sebagai guru. Dan seterusnya. Nah, berikutnya, kalau kamu ditanya tentang hobi atau interest, kamu bisa mengatakan, my hobby is bla bla bla. Nah, ini harus diikuti dengan verb ing. Verb itu kata kerja yang belakangnya ditambahi dengan ing. Contoh misalnya, saya seorang ibu rumah tangga ya, sukanya masak. Masak itu bahasa Inggrisnya cook. Nah, ketika kita masukkan pada ungkapan ini, maka cook menjadi cooking. My hobby is cooking. Hobi saya memasak. I like cooking. Saya suka masak. I am keen on cooking. Saya suka masak. Sama. I like, I'm keen on, ini artinya sama, cuman beda ungkapan saja. Baiklah anak-anak, demikianlah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Happy learning, selamat belajar.